بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Kenapa ya Ustaz saya sering dengar ngapain sih baca Yasin pada malam Jumat? Saya tahu si Ustadz baca Al-Kahfi lebih baik. Tapi memang salah kalau baca surah Yasin pada malam Jumat pada malam Jumat, mohon penjelasannya. Bukan salah kalau seandainya Anda kebetulan baca dari Al-Baqarah sampai akhir, terlintas surah Yasin. Atau Anda memang lagi pengen baca surah Yasin pada saat itu. Yang keliru kalau Anda tentukan setiap malam Jumat baca Yasin. Penentuan sebuah ibadah di waktu tertentu itu butuh dalil, butuh penuntun, gitu kan? Penuntun. Kalau Al-Kahfi jelas ada perintahnya, Kalau ini tidak ada perintahnya, tidak ada hadis yang khusus menjelaskan baca Yasin di malam Jumat. Nah, kalau kita kebetulan mau baca, pengen baca surah Yasin, umum saja gitu, bukan karena ditentukan malam Jumatnya, maka dibaca silahkan. Tapi kalau dihubungkan dengan waktu malam Jumat gitu kan, apalagi dengan tempat tertentu, ini butuh dalil penjelasan, butuh dalil untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya tujuannya ikhwas sekalian bukan menyoroti surah Yasinnya, jangan salah faham masalah ini. Tapi saya hanya ingin mengajak kita semua ini kembali kepada kemurnian ajaran Nabi Muhammad SAW. Apa yang beliau tuntun kerjain, yang tidak ada tuntunannya jangan ditambah. Sedangkan yang sudah ada sudah banyak sekali gitu kan. Kalau kita hanya pilih Yasin daripada surah Al-Kahfi berarti kita meninggalkan yang lebih pantas gitu kan. Semestinya begitu. Jadi memilihnya di waktu malam Jumat ini butuh dalil yang menjelaskan. Apa yang baik dilakukan menurut Islam apabila mau pindahan atau sudah pindahan rumah? Apa perlu diadakan syukur untuk pengajian? Setahu saya tidak usah, nggak perlu. Jadi tidak pernah ada riwayat disebutkan untuk Nabi SAW baru bangun Masjid Nabawi atau Masjid Kuba kemudian buat acara syukuran. Belum ada sebenarnya itu. Jadi ringankan aja saudaraku, ringankan aja, nggak ada masalah. Nggak ada istilah nanti jadi bala, jadi masalah kalau nggak syukuran, nggak ada kok, gitu kan. Tapi kalau seseorang sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia mau menyembelih hewan, kemudian memberikan makan orang miskin, mungkinlah. Atau memanggil kerabatnya untuk datang, ini sebagian ulama mengatakan sudah ada. Tapi jangan dianggap bagian daripada syariat ya, karena tidak pernah disebutkan riwayat Nabi SAW pada saat tinggal di rumah beliau atau beliau menikah dengan istri yang baru, beliau pada saat poligami lalu beliau belikan atau siapkan rumah untuk istri yang barunya kemudian dirayakan, tidak ada. Waktu Nabi SAW menikah dengan Sofiyah, waktu menikah dengan Zainab mantan istrinya Zaid bin Haritha, itu kan, beliau SAW menyiapkan tempat kemudian untuk rumah Zainab, kemudian beliau mengundang sahabat untuk makan saja pada saat itu. Karena ada momen walimanya, ya. Ada memang perintah untuk memberikan makan orang kalau sedang acara pernikahan. Lalu kemudian Nabi SAW sudah selesai, sahabat bubar sudah selesai. Nggak ada momen khusus merayakan karena pindah rumah. Itu makan pun makannya karena diperintahkan. Kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, pada saat beliau sudah pakai baju baru, kata Nabi SAW, ada apa Abdurrahman? Kayaknya kau sudah berubah keadaan kamu. Dia bilang, iya Rasulullah, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Kata Nabi SAW, apa yang kau kasih? Dia bilang, saya kasih segumpal ya, gumpalan emas gitu kan. Lalu kata Nabi SAW, awlim walau bisyad, iklanin walaupun dengan seekor kambing saja, artinya undang orang, tapi acara perkawinan gitu kan. Kalau pindah rumah nggak ada hadis yang menyebutkan masalah itu.